Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pelajaran fisika pada kelas 10 semester 2 pada chapter 5 ya. Pertemuan kelima. Kita akan membicarakan hukum kekekalan energi mekanik. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada usaha dan energi. Kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan langsung membicarakan pada sebuah kasus ya, bahwa ada lintasan ya berbentuk lengkungan ya dengan tinggi 2R. Posisi benda ya, posisi benda pada titik awalnya adalah tingginya adalah pada tinggi 2R. Maka kita lihat prosesnya ya. Benda menuruni bidang sehingga sampai ke titik E. Sehingga benda dilepaskan dari titik A, kemudian meluncur sampai ke titik E. Kita lihat proses berikutnya, diperlambat ya. Maka dengan demikian kecepatan pada sampai titik E itu akan menjadi lebih kecil daripada pada waktu benda mulai bergerak dari titik A. Maka dari benda yang melewati lintasan ini akan memiliki bentuk energi mekanik yang sama atau bersifat tetap. Maka pada posisi A ya, berapakah besar energi mekaniknya? Kita lihat ya, pada posisi A besar energi mekaniknya dimulai dari EKA, itu sama dengan setengah mv0 kuadrat. Maka energi potensial pada A adalah mg2r. Mg dikalikan 2r. Ini pada posisi A, sehingga energi mekanik A setengah mv0 kuadrat ditambah mg2r. Ini adalah total energi mekanik pada titik A. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lihat pada posisi B dengan ketinggian R dan memiliki kecepatan Vb. Maka pada posisi B energi mekaniknya menjadi EKB sama dengan setengah mvb kuadrat ya. Dengan energi potensial pada B adalah mg dikalikan dengan R ini ya. Sehingga usaha totalnya adalah energi mekanik B sama dengan setengah mvb kuadrat ditambah mgr. Sekarang kita lihat pada posisi dasar ini ya. Pada posisi dasar adalah memiliki kecepatan Vc pada titik C, H itu sama dengan 0. Maka pada posisi C energi mekaniknya dimulai EK pada C sama dengan setengah mvc kuadrat ya. Maka pada EPC adalah sama dengan 0 karena hanya sama dengan 0 ya. R-nya sama dengan 0. Maka dengan demikian energi mekanik pada C hanya ada setengah mvc kuadrat ya. Itu yang diinginkan, persamaannya tetap sama ya. EK ditambah dengan EP, karena EP-nya sama dengan 0, maka energi mekanik pada C itu sama dengan energi kinetiknya setengah mvc kuadrat. Kita lanjutkan pada posisi di sini, kemungkinannya seperti apa bentuk bendanya ya. Memiliki ketinggian H ya pada kecepatan Vd ya, karena pada titik D.
Maka posisi D, energi mekaniknya kita mulai dengan EKD sama dengan setengah, ya. Setengah MVD kuadrat dengan energi potensialnya adalah MGH. Karena yang ditentukan di sini adalah H, ya. Maka dengan demikian energi mekanik pada D itu sama dengan setengah MVD kuadrat ditambah MGH. Ini pada posisi D. Sekarang yang terakhir pada posisi E dengan kecepatan VE, ya. Menganggap bahwa E dengan A itu sejajar, ya. Maka tingginya adalah 2R, ya. Maka pada posisi E, energi mekaniknya itu sama prosesnya dengan posisi A, sehingga EK pada E setengah MVE kuadrat dengan energi potensial E Mg2R. Sehingga energi mekaniknya menjadi setengah MVE kuadrat ditambah dengan Mg2R. Inilah keseluruhan kesimpulan pada masing-masing titik yang ditentukan yang dilewati oleh benda pada lintasan ini, ya. Inilah seluruh distribusi persamaannya, ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita ambil persoalannya. Hitunglah kecepatan bola pada posisi D apabila tinggi yang dicapainya 3R/2. Pada gambar tadi titik D tingginya adalah H, kita ganti dengan 3R/2. Perhatikan simulasi pada posisi A dan D, maka energi mekanik A setengah MV0 kuadrat ditambah Mg2R. Pada posisi D, setengah MVD kuadrat ditambah dengan MGH, ya. Maka dengan demikian terjadi hukum kekekalan energi mekanik pada A dan D, ya. Maka energi mekanik A sama dengan energi mekanik D. Sehingga setengah MV0 kuadrat ditambah Mg2R sama dengan setengah MVD kuadrat ditambah dengan MGH. Ini semuanya kita kalikan 2, kemudian dibagi dengan M, ya. 2 dibagi dengan M, maka persoalannya menjadi V0 kuadrat ditambah 4GR, ya. 4GR sama dengan VD kuadrat ditambah 3GR. Karena yang dicari adalah kecepatan pada posisi D, maka VD kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan GR. 4GR dikurangi 3GR. Maka VD sama dengan akar dari V0 kuadrat ditambah dengan GR. Kita anggap bahwa bola pada titik A tanpa kecepatan awal. Maka ini V0-nya adalah 0, ya, menjadi VD itu akar 0 ditambah GR, maka VD sama dengan akar GR. Inilah yang dicapai pada titik D kalau tingginya 3R dibagi dengan 2. Bisa dipahami, ya? Ini adalah kasus yang pertama dari lintasan yang sudah kita bicarakan tersebut. Kita lanjutkan. Ini adalah pada lintasan berbentuk, ya, berbentuk hampir setengah lingkaran, ya. Posisi A adalah mulai benda dilepaskan pada ketinggian H, kemudian menuju titik B, ya, kemudian menuju titik C dengan ketinggian H kecil. Lintasan AB namanya X, lintasan BC namanya Y. Sudut pada B adalah theta, sudut pada B dengan H adalah beta, ya. Maka inilah persoalannya, ya. Kita ulangi, ya.
Nah, benda menuruni bidang kemudian mencapai titik C, sehingga pada titik C sama dengan 0. Ya. Maka dengan demikian kalimatnya sebuah benda bermassa M dilepas dari titik A dengan kecepatan awal V0 menuruni lintasan ABC yang memiliki koefisien gesek kinetik sebesar μk. Panjang lintasan AB dan BC masing-masing X dan Y. Seperti ditunjukkan pada gambar. Buktikan bahwa V0 itu sama dengan akar dari 2 mu kg perkalian dari akar E kuadrat dikurangi H kuadrat, ya, dikurangi dengan akar dari Y kuadrat dikurangi H kecil dikuadratkan. Kita mulai pembuktiannya, ya. Pada lintasan AB dan BC, lintasan AB dulu, ya. Maka, ya, kalau diambil jarak mendatar ini adalah namanya cos theta, ya. Cos theta itu adalah kalau dalam dalil Pitagoras itu adalah siapa, ya? X, ya. X dikurangi dengan sisi tegaknya. X kuadrat dikurangi H kuadrat akarnya, ya. Maka cos theta adalah akar dari X kuadrat dikurangi H kuadrat dibagi dengan X. Ini namanya cos theta pada AB, ya. Kemudian cos beta adalah akar dari ini, Y kuadrat dikurangi H kuadrat dibagi dengan Y. Ini adalah bentuk cos theta dan cos beta. Ada gunanya nanti kita menentukan seperti ini, ya. Itulah salah satu hal. Kemudian besar gaya gesekan pada AB dan BC. Sehingga FAB sama dengan mu K mg cos theta, ya. Maka FAB sama dengan mu K mg cos theta-nya sudah ada ini, ya. Maka dikalikan akar dari X kuadrat dikurangi H kuadrat dibagi dengan X. Pada gaya FBC itu sama dengan mu K mg cos beta. Maka FBC itu sama dengan mu K mg perkalian dari, ya, dikalikan akar dari Y kuadrat dikurangi H kecil kuadrat dibagi dengan Y. Inilah kegunaannya, ya. Kita ingin mengganti cos theta dengan dalil Pitagorasnya, ya, pada segitiga yang diinginkan, ya. Kita lanjutkan. Kita ulangi persoalannya. Nah, pergerakan yang dilakukan, maka persamaan hukum kekekalan energi mekanik yang terjadi dari titik A dan titik B menjadi, ya, yang di sini, ya, setengah mv0 kuadrat ditambah mgh. Pada titik ini, titik A, setengah mv0 kuadrat ditambah mgh sama dengan setengah mvb kuadrat di sini ditambah dengan mghb di sini, ya. Maka dengan demikian HB sama dengan 0 sehingga menjadi setengah mv0 kuadrat ditambah mgh besar sama dengan setengah mvb kuadrat. Kita kalikan semuanya dengan 2 per M, ya. Maka persamaannya menjadi, ya, VB kuadrat dikurangi V0 kuadrat sama dengan 2GH. Ini dipindah ke ruas kiri, ini dipindah ke ruas kanan, ya. Atau ini sama saja dipindah ke ruas kiri, maka ini persamaan pertama VB kuadrat dikurangi V0 kuadrat sama dengan 2GH. Sekarang prosesnya pada BC. Ya. Maka dengan demikian, setengah MVB kuadrat ditambah MGHB sama dengan setengah MVC kuadrat ditambah MGH. Ini, yang di sini adalah setengah MVC kuadrat ditambah MGH. Kemudian di sini adalah setengah MVB kuadrat ditambah MGHB. Ini sama dengan 0, maka setengah MVB kuadrat sama dengan MGH, ya. Ini energi potensialnya 0, ini energi kinetiknya sama dengan 0,
maka setengah MVC kuadrat sama dengan 0. Sehingga tinggal MGH. Maka ya, VB kuadrat sama dengan 2GH. Kan itu. Ya. Berarti yang ada hanya sebanding dengan ketinggian pada titik C. Sekarang kita masukkan persamaan 2 ke 1. Ya. Maka dengan demikian 2GH itu dikurangi V0 kuadrat sama dengan 2GH besar. Maka dengan demikian V0 kuadrat ya sama dengan 2GH dikurangi dengan 2GH besar. Mulai mendekati apa yang ingin kita buktikan. Ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Ya. Kita lanjutkan. Pada lintasan AB, usaha oleh gaya gesekan berbanding lurus dengan perubahan energi kinetiknya. Perubahan energi kinetik dari A ke B itu menghasilkan MGH. Persoalannya tadi 2GH besar kan itu ya. Maka MGH itu sama dengan negatif mu KMG dikalikan akar dari X kuadrat dikurangi H kuadrat dibagi dengan X. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh gaya gesekan sebesar X. Maka X dibagi X1, M dibagi M1, G dibagi G1, maka H besar memiliki tinggi sebesar sebesar negatif mu K akar dari X kuadrat dikurangi dengan H besar dikuadratkan. Ya. Ini yang kita inginkan, bahwa tinggi pada titik A sebanding dengan koefisien gesek kinetiknya. Sekarang kita lihat pada lintasan BC juga menjadi MGH ya sama dengan mu K MG akar dari Y kuadrat dikurangi H kuadrat dibagi dengan Y. Jarak yang ditempuh gaya gesekan sebesar Y, maka MG dibagi MG1 sehingga H kecil sama dengan negatif mu K ya akar dari Y kuadrat dikurangi dengan H kuadrat. Ini yang kita inginkan pada persamaan 5. Kemudian persamaan 3 ya. Ada H kecil, ada H besar, persamaannya 4, 4 dan 5. Maka persamaan 4 dan 5 masukkan ke persamaan 3 menghasilkan ya V0 kuadrat sama dengan 2G ya. Perkalian dari ya ini perkalian dari negatif mu K akar dari Y kuadrat dikurangi H kuadrat ya dikurangi dengan 2G perkalian dari negatif mu K ya akar dari X kuadrat dikurangi dengan H kuadrat. Ini bertanda positif dipindah ke depan, maka ini dipindah ke belakang ya pada ruas belakang, sehingga persamaannya V0 kuadrat ya kemudian dikumpulkan mu K-nya karena sama dengan 2G, maka menjadi 2 mu KG ya perkalian dari akar X kuadrat dikurangi H kuadrat dikurangi ya akar dari Y kuadrat dikurangi dengan H kuadrat. Maka dengan demikian ya V0-nya saja menjadi akar dari 2 mu K. 2G dikalikan mu K perkalian dari akar dari X kuadrat dikurangi H kuadrat dikurangi akar dari Y kuadrat dikurangi H kecil dikuadratkan. Inilah yang kita inginkan ya. Kalau seandainya hasil yang kita inginkan di sini merupakan delta H, maka dengan demikian persamaan V0-nya ini betul adanya ya. Maka dengan demikian inilah cara kita membuktikan pada kasus kedua untuk lintasan yang hampir setengah lingkaran ya. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita menemukan kesimpulan-kesimpulan untuk mempermudah
menyelesaikan persoalan-persoalan pada usaha dan energi. Ya. Maka dengan demikian, selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.